Bangsa kita Indonesia terkenal dengan keberagamannya, suku, bahasa, agama, dan budaya. Namun dalam keberagamannya tersebut, ternyata kita bisa punya keseragaman dalam satu hal, yaitu gambar anak-anak TK dan SD di tahun 90-an pada saat mata pelajaran menggambar. Gunung kembar, matahari ngintip, jalanan, sawah di sebelah kiri, rumah di sebelah kanan. Sama semua gambarnya. Buat kalian yang dulu SD atau TK-nya pernah gambar kayak gini, please komen di bawah. Gue mau lihat ada berapa banyak dan ceritain pengalaman kalian sekarang. Jangan kemana-mana, kita akan bahas fenomena menarik tentang gambar ini yang menurut gue adalah aliran seni lukis Moe Indie dengan teknik yang disederhanakan. Sekarang kita opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Seperti yang gue bilang di awal video, kalau kalian anak yang besar di tahun 80-90-an, kayaknya mustahil kalau kalian gak terjamah dengan fenomena ini. Setiap mata pelajaran menggambar dimulai, kertas dan alat-alat gambar dikeluarkan, lalu pada saat bapak dan ibu guru menugaskan untuk membuat gambar pemandangan alam Indonesia, pasti yang keluar adalah gambar ini dengan berbagai macam variasinya. Elemen-elemen objeknya tetap sama, yaitu dua buah gunung, matahari yang mengintip di antara gunung tersebut, sebuah jalanan yang menuju gunung tersebut, tidak lupa sawah dan rumah di sisi jalannya. Kadang ada yang menambahkan burung dan awan di atas gunung. Namun overall, gambar yang ditampilkan pasti sama. Dan ini fenomena yang menarik karena hampir terjadi di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pertanyaan pertama yang menarik untuk kita bahas adalah apa yang menyebabkan fenomena ini. Pada saat suatu hal yang sama dilakukan secara bersamaan di banyak tempat serta diturunkan hingga beberapa generasi, pastinya ada sumber informasi yang kuat yang diakses secara bersama sebagai sebuah referensi. Dan sumber referensi tersebut kemungkinan besar berasal dari seorang pelukis terkenal yang bernama Bapak Tino Sidin. Gimana? Masih ada yang ingat dengan beliau? Bagus. Pak Tino Sidin, seorang seniman yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai pengajar dan pendidik, mempunyai program acara sendiri di TVRI yang berjudul Gemar Menggambar. Di acara ini, Pak Tino Sidin mengajarkan kepada anak-anak bahwa menggambar itu mudah dengan perpaduan garis dan lengkungan yang membentuk suatu objek. Misalnya seperti burung dan tentu aja pemandangan alam dengan dua gunung kembar yang terkenal tersebut. Karena di tahun 80 hingga 90-an awal, stasiun televisi yang ada hanya TVRI, udah pasti acara Gemar Menggambar menjadi satu-satunya referensi yang digunakan untuk tenaga pengajar di seluruh Indonesia dalam memberikan mata pelajaran menggambar kepada anak-anak. Dengan referensi yang sama dan satu-satunya, gak heran kalau yang timbul adalah keseragaman. Selanjutnya gue ingin menanggapi terkait dengan banyak kritik yang disematkan banyak pihak pada fenomena keseragaman ini. Bahwa hal ini membuat anak-anak tidak bebas dalam mengekspresikan diri dan mengekang kreativitas mereka. Well, menurut gue, kritikan-kritikan ini bersumber dari mereka yang melihat dari perspektif masa kini dengan telah banyaknya referensi. Agak nggak fair memakai kacamata masa kini dengan cepatnya arus informasi dan melimpahnya referensi untuk menilai keadaan di masa lalu, di mana sumber referensi satu-satunya ya hanya TVRI. Dan perlu diingat juga di tingkat SD atau TK, guru yang memberikan mata pelajaran menggambar adalah guru yang sama yang memberikan mata pelajaran umum lainnya. Jadi bukan spesialis untuk mengajarkan anak-anak tentang seni. Pada akhirnya, ya mereka tinggal mengikuti referensi yang ada aja. Kemudian menanggapi soal keseragaman yang mengekang kreativitas anak, bahwa pada akhirnya anak-anak hanya menggambar hal yang sama. Well, menurut gue di tahap ini tujuan pengajarannya memang bukan fokus kepada ide dan kreativitas, namun lebih kepada teknik menggambar tingkat dasar. Di mana murid-murid diajarkan tentang garis, lengkungan, dan akhirnya membentuk suatu objek, dan bagaimana melatih motorik tangan dan koordinasi mata untuk membuat gambar tersebut. Jadi bukan tentang ide dan lebih ke arah teknis. Dan lagi, meniru pun tidak selamanya buruk kok apabila itu menjadi bagian dari proses belajar. Bahwa pelukis-pelukis terkenal pun sering meniru pelukis lain. Gue udah pernah bikin video khusus tentang ini, kalian bisa cek di video ini atau nanti gue sertakan linknya di deskripsi. Kalau ada satu kritik yang gue sedikit setuju adalah bahwa gambar ini tidak menggambarkan keberagaman pemandangan alam Indonesia yang sesungguhnya. Di mana Indonesia bukan hanya gunung dan sawah, namun juga terkenal dengan laut dan pantainya.
Well, ini gue sedikit setuju. Tapi kembali lagi, mungkin ini berdasarkan referensi pribadi dari Pak Tino Sidin itu sendiri. Pertanyaan kedua yang menarik untuk kita bahas adalah kenapa gambarnya gunung atau pemandangan alam ya? Well, menurut gue ini proses berkarya paling sederhana dan natural ya, yaitu dengan mengobservasi keadaan sekitar, lalu mereplika hasil pengamatan kita ke sebuah media. Dan hal terdekat yang bisa kita observasi salah satunya ya fenomena alam. Dan ini nggak cuma dalam bentuk lukisan, tapi lagu misalnya. Itu kenapa lagu anak-anak tingkat dasar bertemakan tentang alam sekitar. Tik-tik bunyi hujan, naik ke puncak gunung, burung kakatua, dan lain-lain. Dan di konteks seni lukis dan gambar, contohnya pemandangan gunung kembar yang legendaris ini. Oke, pembahasan kedua adalah kenapa menurut gue lukisan gunung kembar legendaris ini boleh dibilang adalah lukisan dengan gaya moe indie yang disederhanakan. Langsung aja deh. Kita bahas salah satu aliran seni lukis yang marak di tahun 1800 hingga 1900-an dan mempengaruhi beberapa maestro lukis Indonesia seperti Basuki Abdullah hingga Raden Saleh. Banyak dari kita mungkin gak familiar dengan aliran seni lukis yang disebut dengan moe indie. Tapi gue yakin kalian pasti pernah lihat contoh lukisan yang bergaya moe indie. Kalau kalian lagi ke rumah kakek atau simbah di kampung, atau kalian lagi main ke rumah teman kalian yang orang tuanya termasuk golongan OKL alias orang kaya lama. Nah, pasti kalian pernah lihat lukisan seperti ini. Atau mungkin di rumah kalian sendiri? Nah, coba komen di bawah kalau ada. Moe indie dalam bahasa Indonesia berarti Hindia molek atau Hindia jelita. Well, seperti namanya, lukisan-lukisan dengan gaya ini menampilkan alam dan kehidupan di Hindia Belanda alias Indonesia dengan impresi yang sangat indah. Subject matter pada lukisan-lukisan ini bisa mencangkup beberapa hal, misalnya 1. Landscape pemandangan alam seperti sungai, gunung, sawah, hutan, dan suasana pedesaan. 2. Potret kehidupan masyarakat di Hindia Belanda beserta karakternya, misalnya wanita yang sedang menari, petani yang sedang membajak sawah, dan lain-lain. Karakteristik dari lukisan-lukisan moe indie berakar dari aliran naturalisme dengan pemilihan warna-warna alami yang memberikan kesan subur, tenang, damai, indah seperti misalnya coklat, hijau, biru, kuning, dan oranye. Kalau dilihat dari segi karakteristiknya dan juga subject matternya, lukisan-lukisan moe indie ini lebih masuk ke era romantisisme di mana para pelukisnya lebih memilih untuk kembali ke alam dan melukis melalui emosi dan imajinasinya dibanding mengikuti pakem neoklasik seperti era sebelumnya. Masuk akal, karena sebenarnya istilah moe indie sendiri bukan sebuah gerakan atau aliran seni lukis per se, namun berawal dari sebuah judul reproduksi 11 lukisan pemandangan alam Hindia Belanda oleh seniman bernama Du Chatel. Dan justru dipopulerkan oleh maestro lukis Indonesia S. Sujoyono yang uniknya moe indie disematkan sebagai istilah peyoratif atau cemoohan untuk lukisan-lukisan dengan tema tersebut. Alasannya kenapa? Nanti kita balik lagi ke sini. Nah, menariknya adalah motif dibalik diproduksinya lukisan-lukisan dengan tema moe indie ini. Seperti kita ketahui, sistem tanam paksa di Hindia Belanda berimbas pada kesengsaraan pihak pribumi dan tidak sejalan dengan politik etis yang hendak dijalankan oleh kerajaan Belanda kepada koloninya. Kaum liberal pun mendesak pemerintah kolonial untuk mengganti sistem ekonomi dengan ekonomi liberal di mana kuasa ekonomi diserahkan kepada pihak partikelir atau swasta dengan sistem sewa tanah. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah kolonial untuk menarik minat para pemilik modal dari Eropa untuk berbisnis di Hindia Belanda adalah dengan mencitrakan Hindia Belanda sebagai negeri yang indah, subur, tenang bagai surga alias gemah ripah loh Cinawi. Atau setidaknya membuat mereka tertarik dulu untuk datang dan berekreasi. Oleh karena itu didatangkanlah para pelukis Eropa untuk membuat karya-karya lukis yang menggambarkan daya tarik Indonesia sebagai negeri yang eksotis, yang asing di mata mereka. Gunung-gunung yang berdiri menjulang, sungai yang mengalir tenang, beserta sawah yang menguning dan terbentang. Orang-orang berkulit coklat yang bertelanjang dada dan membajak sawah, hingga wanita-wanita penari yang tampil dengan eloknya. Benar-benar moe indie alias Hindia yang molek. Selain dari pelukis-pelukis Eropa yang khusus didatangkan ke Hindia Belanda, pelukis-pelukis Bumi Putra yang mempunyai hubungan dekat dengan orang Eropa pun turut serta dalam tren ini. Nama-nama besar seperti Raden Saleh, Abdullah Suryo Subroto, dan sang putra Basuki Abdullah adalah beberapa di antaranya.
Mooi Indie yang menjadi media promosi indahnya alam Hindia Belanda. Mooi Indie yang menjadi salah satu faktor dimulainya modernitas di Indonesia. Dan Mooi Indie pula lah yang dipakai untuk mengkritisi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Hindia Belanda. Adalah salah satu maestro lukis Indonesia yang bernama S. Sujoyono yang ikut mempopulerkan Mooi Indie sebagai bentuk cemoohan atas gaya lukisan tersebut. Menurut beliau, lukisan-lukisan tersebut hanya menggambarkan keindahan pemandangan yang bagus, enak, dan nikmat bagai di surga, namun menyembunyikan realitas yang sebenarnya. Bahwa di balik Gunung Merapi yang tinggi menjulang indah, terdapat potensi terjadinya bencana. Di balik sawah yang menguning dan petani yang membajak dengan kerbaunya, ada kehidupan yang sengsara. Di balik alam yang indah bak surgawi, ada eksploitasi yang tersembunyi. Seperti ungkapan Sujoyono dalam tulisannya di Majalah Kebudayaan dan Masyarakat terbitan Oktober tahun 1939. Benar Mooi Indie bagi si asing yang tak pernah melihat pohon kelapa dan sawah. Benar Mooi Indie bagi si turis yang telah jemu melihat skyscrapers mereka dan mencari hawa dan pemandangan baru. Makan angin katanya. Untuk menghembuskan isi pikiran mereka yang hanya bergambar mata uang saja. Menutup video ini, Hati pun bertanya, apakah Indonesia saat ini masih mooi? Jika tidak, setidaknya Indonesia yang mooi terekam abadi dalam lukisan-lukisan Mooi Indie. Nah guys, gitu ya video kali ini. Pertanyaan buat kalian, ada yang pernah lihat lukisan-lukisan dengan tema Mooi Indie seperti ini nggak? Kalau ada, di mana? Nah setidaknya kalau next time kalian ketemu dengan jenis lukisan-lukisan seperti ini, kalian udah tahu sejarah di baliknya. Jangan lupa juga foto dan tag akun gue juga, oke? Oh iya, kalau ada ide bahas apa lagi di video selanjutnya, jangan ragu-ragu buat tulis di kolom komentar juga. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.